Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Pembimbing Makalah Ulumul Hadis, yaitu Ibu Fatrianti. Baiklah, kami dari Pemakalah kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Pemateri yang pertama, Lina Siregar dengan NIM 2121085, dan pemateri yang kedua, Gusti Efridayanti dengan NIM 2121083. Pemateri yang ketiga, Idola Sri Utami dengan NIM 2121112. Baiklah, kepada pemakalah yang pertama dipersilahkan. Baiklah, saya Maslina dengan NIM 2121085. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, hadis dhaif. 1. Pengertian hadis dhaif. Dhaif secara etimologi berarti lemah atau lawan dari kata kuat. Maka dapat dipahami, hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Definisi hadis dhaif sebagaimana terungkap pada kalimat di bawah ini. Malam yajma' sifatul qubuli bi faqadi syaratin min syurutihi, yang artinya hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, hadis tersebut diklasifikasikan sebagai hadis dhaif. Para ulama memberi definisi yang berbeda-beda terhadap hadis dhaif ini. Yang pertama, ulama Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Yang kedua yaitu ulama Nur ad-Din berpendapat bahwa hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbul atau hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Pendapat Nur ad-Din tersebut menjelaskan kepada kita bahwa jika ada satu syarat hadis hasan atau sahih yang hilang, hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis dhaif. Terlebih jika hadis tersebut hilang 2 atau 3 syarat seperti kedobitannya atau keadilannya, bahkan ada kejanggalan pada matanya, maka dapat disebut sebagai hadis dhaif yang sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Efridayanti, NIM 2121083. Saya akan membacakan materi yang kedua, kriteria hadis dhaif. Para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif, yaitu yang artinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriteria hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis dhaif itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi hadis-hadis hasan. Para hadis dhaif terdapat hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan. Untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Kehati-hatian dari para ahli hadis dalam menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk atas keaslian hadis itu bukan suatu bukti yang pasti atas adanya kesalahan atau kedustaan dalam peristiwa hadis. Seperti Hudafain, hadis yang disebabkan rendahnya daya hafal rawinya atau kesalahan yang dilakukan dalam meriwayatkan suatu hadis. Padahal sebetulnya ia jujur dan dapat dipercaya. Hal ini dapat memastikan bahwa
rawi itu salah pula dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud. Bahkan mungkin sekali ia benar, akan tetapi karena ada kekhawatiran yang cukup kuat terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud, maka mereka menetapkan untuk mendorongnya. Demikian pula kehadifan suatu hadis karena tidak bersambungnya sanad. Hadis yang demikian dihukumi oleh karena identitasnya rawi yang tidak tercantum itu tidak diketahui, sehingga boleh jadi ia adalah rawi yang dhaif. Maka boleh jadi ia melakukan kesalahan dalam meriwayatkan. Oleh karena itu para muhaddisin menjadikan kemungkinan yang timbul dari suatu kemungkinan sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterima suatu hadis. Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang kritis dan ilmiah. Saudari kita, idola Sri Utami adalah Ahmad, maka saya akan menggantikan membaca materi yang ketiga. Hujahan hadis dhaif. Ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan atau dijadikan hujjah, yakni yang pertama Bukhari, Muslim, Ibnu Hasan dan Abu Bakar dinamakan atau dijadikan hujjah baik untuk masalah yang berhubungan hukum maupun untuk keutamaan awal. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi dan Ibnu Hajar Asy-Syaklani menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah atau diamalkan dengan syarat. Yang pertama, para perawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah. Yang kedua, masalah yang dikemukakan oleh hadis itu mempunyai dasar pokok yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Yang ketiga tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat